Hai, jumpa lagi dengan saya Aldi Channel, Al-Murid Kristus. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang mungkin sudah banyak dilihat di media sosial tentang Sofiatul Al-Hayat, seorang apologet Kristen yang kini berani menunjukkan wajahnya. Dulu, kita mengenalnya hanya dari suara dan argumennya yang tajam dalam membela iman Kristen. Sekarang, dengan keberaniannya untuk tampil di depan publik, banyak orang terkejut dan bahkan mengomentari penampilannya. Tapi kita di sini bukan sekadar membahas soal itu, kita akan melihat makna yang lebih dalam di balik langkah besar ini. Untuk itu mari kita simak bersama-sama video ini. Ya teman-teman ya, dan doakan saja Bang Edi dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edi yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edi, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja ya, karena kita nggak selamanya ada teman-teman. Itu aja sih ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil ya. Itu THR, thank you ya, thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Oke, Pak Paul, ada yang mau disampaikan Pak Paul? Kayak ini Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak? Erwin udah di sana Pak Paul? Kayaknya bakal digempur dari Amerika sama Eropa nih. Canda. Edwin. Kayaknya bakal Indonesia negeri penuhannya bakal digempur. Digempur dari Eropa, digempur dari Amerika. Mute-nya itu dibuka dulu Pak. Ya walaupun dengan ya masih ke-mute suaranya nggak ada. Oke, ya si Edwin udah tinggal di Pastori sekarang. Jadi Edwin udah punya KTP Belanda sekarang, luar biasa. Cepat sekali kita ngurusnya ya, kompak semuanya. Ada beberapa juga datang nanti, ada beberapa apologet juga, beberapa dosen teologi juga sama kita. Ada Yusak, ada nggak terkenal ya, tapi orangnya sangat pintar ya, sangat cerdas. Dia akan gabung dengan kita bikin sekolah apologet ya di sini ya nanti. Dan juga ya ada beberapa orang ex-muslim juga, tapi nanti karena masih dalam proses. Kalau yang sudah ada prosesnya baru saya sebut ya, yang sudah ada KTP, udah sih. Tapi boleh saya berarti bisa dibilang takbir gitu ya? Ya dong. Ya, takbir lah, takbir. Yesus besar. Ya. Takbir, Yesus besar gitu. Tapi ini luar biasa di pernyataannya si Sofia tuh tadi bilang kita nggak boleh tuh ya, kita nggak boleh saling serang sesama Kristen sekalipun kita berbeda. Makanya dari dulu saya selalu netral, mau bilang oneness, mau dibilang Tritunggal, mau dibilang saya biontalitarian. Kenapa? Saya berusaha menjaga supaya netral dan jangan sampai kemudian orang-orang ini malah pergi dari kita. Kayak oneness kemarin terpaksa saya harus saya kapokin ya, karena udah kelewatan menurut saya si Samuel sama si temen-temennya itu ya. Sebenarnya dari dulu kita baik-baik aja sama orang Wanes, cuman karena mereka terus omongannya juga keterlaluan, menyerang ya, mau nggak mau kita membela diri. Tetap kita harus welcome dengan mereka. Kita welcome Pak Paul, kita menyayangi mereka. Mau datang kemari, saya omongin dia. Nggak, ini memang kelewatan kalau si Samuel ini. Mereka menyerang Pak Paul. Ya, saya mewakili mereka Tritunggal. Memang ajaran mereka, doktrin mereka di luar Alkitabiah Pak Paul. Nggak bisa. Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah tentang aku. Kalau itu melenceng dari Alkitabiah, bukan tentang Yesus lagi, diberitakan Pak Paul. Jangan membela dogma, saya nggak mau bicara dogma sekarang. Ya, saya nggak mau bicara dogma. Ya, sudah. Jadi ketika saya bersikap netral, ya sampai dituduh oneness, dituduh apa segala macam, saya nggak urusan ya, karena buat saya yang penting buahnya. Kan selalu saya menyarankan, buahmu apa? Kita debat, buahnya apa kalian itu, ya kan? Makanya saya bilang, kamu buah sakar, buah dada aja nggak ada, kamu mau sok-sokan nganggap orang lain sesat, jangan. Tapi yang paling penting buahnya apa? Sekarang kalau misalnya Sofiatul gabung dengan Eti, saya harap sekarang bukan hanya berdebat, tetapi kita mau sama-sama membangun Indonesia. Kita akan terbuang dari Indonesia karena apa yang kita yakini. Ya, itulah sebabnya saya pertahankan. Kalau saya jelas, kalau saya mau tekad saya tetap beri makan Indonesia, ya kan. Nah, sekarang pun program kita kan diadopsi juga oleh Prabowo, ternyata sama, ya kan, bahwa kita beri makan. Sekarang buah yang lain apa? Kan nggak cuma memberi makan saja. Buahnya kita apa? Makanya paling penting itu buahnya. Dan saya yakin kalau kita nggak saling menyesatkan, nggak saling menyerang satu sama lain, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan pasti
Indonesia hanya bisa berjaya kemah limpah logi jinawi tata aja kalau sudah nggak ada Islam. Percaya saya, kalau sudah nggak ada Islam, karena Indonesia bangkrut, Nusantara bangkrut juga gara-gara Islam. Nah sekarang kalau kalian sudah punya mereka tadi ya bikin sekolah apologetik di Amerika segala macam, kita ketemu dari Eropa, dari Amerika, bukan saja dengan apologetika, tetapi menurut saya juga kontribusi kita buat Indonesia juga penting ya. Sangat penting ya. Itu saja, sekarang saya mesti ke bengkel. Terima kasih Sofiatul dan teman-teman yang lain. God bless you semuanya. Sukses ya. Oke. God bless you. Ya, thank you. God bless you too. Oke. Thank you. Agak lain ya Pak Pol itu ya. Ada Bro Juni ya. Sang itu agak lain. Agak lain Kapan, apa Juni? Agak lain apa? Ngomong apa, Jun? Alehim buat Aku teman-teman udah mulai semua. ngantuk nih. Kebanyakan teman-teman Kristen semua yang naik. Aduh, terus Ya, kenapa? ini Bu Sofi, mumpung ya kan. Sabarlah. Aku udah ngeliat ya bahwa Dalam kelemahan Kristen itu ada. Ya, Fit, bentar, Fit. Jadi gini, Bu Sofi, yang aku amatin ya kekristenan ini, kelemahannya kok standarnya sama dengan yang di RT 6 dalam pendidikan di sekolah tentang Kristen. Ya, agama Kristen pendidikannya kok sama standarnya gitu. Padahal Kristen itu dibangun di atas sejarah. Nah, mumpung ada Bu Sofi nih, aku yakin ya orang-orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini, aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus nih ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata, cuma jalannya aja yang beda. No. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya, temennya yang beda iman pun ngelihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik. Sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin, ribuan. ya ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman, intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan, ya. Justru karena ini apologet, pendidikan itu seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Ini tentang keselamatan. Nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Kenapa saya ngantuk? Karena ini udah jam 2 pagi teman-teman ya. Jadi itu jangan Ya salah gitu aja deh Bu Sofi. Bu Sofi terakhir ya. ya, aku mau bicara ya Bu Sofi ya tentang Pak Polsyang tadi. Mohon maaf ya Pak Polsyang, saya dukung. Apa teman-teman? Oke. Pak Polsyang saya dukung apa yang dilakukan Pak Polsyang ya, Bu Sofi di Dia dengan caranya luar negeri masing-masing. sebentar Bu, di luar negeri. Tapi namun demikian ya, sekolah itu bagus, sekolah apologet dan sebagainya bagus. Tapi yang penting jangan menyakiti kami, saya Pak Erben dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi melawan bidat lalu dimentahkan gitu ya. Kami sudah berdarah-darah ya. Tapi jangan dimentahkan ini. Jangan sampai juga nanti hasil dari sekolah itu keluarnya bidat. Ya buat apa gitu loh. Ya kalau di Indonesia Kristennya Kristen bidat, Kristen Barnes, CO, Marsion. Itu ya nggak bisa begitu juga lah teman-teman ya. Bolehlah berbicara tidak sono sini gitu ya. Ya kalau saya nggak bisa seperti itu. A ya A, B ya B ya. Itu. Jangan saya bertindak di tengah ya, saya
tidak ke sono, tidak ke sini gitu. Yang jelas dong. Dogma Kristen ya Tritunggal. Gitu, yang jelas Indonesia harus Tritunggal. Percuma berdarah-darah kalau hasilnya Banas, CO. Itu aja Bu Sofi, thank you. Injil TikTok. Kesel Oke, aja silakan. ngomong aku. Udah. Ayo lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Upit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk, dia biar gantian nih. Silakan Pak Upit, Ya. apa yang disampaikan. Ya sih, soalnya kan saya jujur pengen juga tuh ikut Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota APII gitu. Oke. Jadi penginjil gitu. Semangat. Ya. Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Ya, jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Ovid. Ya makasih ya Bu Sofi. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi dengan firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke, silakan gantian ya Pak Ovid ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke. Bu Cici, ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak usah, sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh, sudah ya. Sebenarnya gini, saya bilang, pada mungkin sering sekali saya ngomong, sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampang-gampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Nah, seperti Bu Halia ini sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat-umat minoritas itu mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet, karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya Bu. Sama kayak si Bro Juni bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah, betul, tapi kan itu belum bidangnya. Nanti pada saat dia mengambil kuliah itu baru bidangnya. Namanya kan anak-anak. Kalau kita memaksakan anak kita mempelajari sejarah, takutnya nggak masuk ke otak mereka. Namanya juga bisa kita bilang yang bermain sambil belajar ya Bu ya. Jadi kita ada batasnya seperti anak-anak. Nah makanya kalau memang mau lebih ditingkatkan lagi belajarnya, itu harus lagi sekolah lagi tinggi, gitu loh maksud saya. Jadi ya memang sekolah pun juga harus hati-hati juga. Ada juga nanti takutnya kita betul kata Pak Sersan, nanti tiba-tiba masuk ke bidatan. Kita sudah capek-capek kita mengusir bidat, kita masukin lagi bidat. Ya ngapain? Kan gitu loh maksud kita ya Bu ya. Kalau mau buat sekolah boleh, tapi kita harus lihat dulu. Ini apa sih maunya? Apa sih bidangnya? Jangan kita main masukin aja sekolah mahasiswa, tapi nanti ujung-ujungnya mereka tidak mengerti. Karena banyak sekali, bukan hanya di kadrun saja yang punya adu domba, di Kristen juga ada. Jadi harus hati-hati dalam itu. Nah itu aja saran saya kepada teman-teman apologet. Kalau mau jadi apologet harus pelajari dulu apa sih materi yang kalian kalian pengen buat gitu loh, supaya teman-teman Kristen ini, supaya teman-teman Islam ini juga mengerti. Itu aja Bu. Terima kasih. Thank you. Turunin ya gantian. Pak Injil TV, ada yang mau Bapak sampaikan Pak? Ini saya nggak bisa terima semua ya teman-teman ya. Apa sih yang mau Anda sampaikan sebenarnya? Selamat pagi. Ya cepat aja Pak.
Singkat padat aja. Nasihat-nasihatnya sudah saya tampung semua, jadi jangan Saya memang diulang-ulang orang lagi. yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kita begitu ingin supaya kadrun-kadrun itu bertobat. Kita begitu ingin supaya mereka mengenal Kristus. Tapi kadang kita lupa kandang kita sendiri gitu ya. Ya, di mana kita bisa melihat bagaimana kekristenan kita di kantong-kantong Kristen khususnya yang begitu lemah dalam pemahaman tentang iman Kristen sendiri ya. Saya kasih contoh di satu tempat yang sering kali saya kunjungi dengan beberapa teman, contoh di Mentawai. Hampir setiap hari ada orang yang meninggalkan kekristenan di sana ya. Hal-hal yang sepele, contoh anaknya karena tidak sanggup untuk disekolahkan, lalu kemudian ganti KTP gitu dan sebagainya. Saya ingin mau memberikan sebuah saran ini jika teman-teman boleh berterima ya. Saya setuju dan apa yang dilakukan oleh Bang Erben, juga seperti Bang RK dan juga teman-teman lain ya, di mana perimbangan dari ajaran yang disampaikan itu, bobot Injil itu jauh lebih banyak ketimbang mirroring begitu ya dengan ajaran-ajaran di luar Kristen gitu ya. Saya senang setuju dengan rencana rumah apologet dan sebagainya, tapi jangan lupa kita kandang kita sendiri kita perkuat teman-teman ya. Saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjawab iman Kristen ketika segala macam tuduhan dan juga hal-hal yang salah difahami tentang iman Kristen ya. Saya mau lebih konsentrasi di situ gitu ya. Karena bagi saya begini, prinsipnya bagaikan orang main sepak bola gitu ya. Selain sebagian pemain itu memang diarahkan untuk menyerang ya, untuk menggiring bola ke gawang lawan, tetapi tidak lupa itu gawang sendiri dikawal gitu loh ya. Ada pemain-pemain yang memperkuat kandang sendiri ya, menjaga gawang sendiri supaya ketika bola itu berada di kaki lawan itu tidak masuk ke gawang sendiri ya. Jadi prinsip ini mari kita lakukan di dalam kita berapologet teman-teman ya. Mari kalau bisa ya artinya kalaupun tidak bisa tapi setiap hal yang lebih utama gitu ya daripada mirroring adalah ya kita sampaikan tentang iman Kristen. Kita kupas Alkitab itu dengan sebaik mungkin, seterang mungkin, sejelas mungkin ya, sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan itu sendiri. Nah kira-kira begitu Bu Sofi, biar kita boleh saling bersinergi satu dan yang lain. Mari kita kompak ya, bersatu apologet Indonesia, apologet Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi kemuliaan Tuhan ya, supaya banyak orang yang kemudian mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan. Gitu aja Bu, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lain saya rasa sama ya. Pak Noah, Pak Jero kayaknya sama ya. Mau menyampaikan apa Pak? Singkat aja Pak. Soalnya harusnya kita mau diskusi sama yang muslim Pak, tapi saya udah ngantuk ini. Dari tadi yang naik Kristen semua masalahnya. Berat aja lah Bu Sofi kalau udah ngantuk. Oke, udah cukup teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, apa mau disampaikan Pak? Silakan. Singkat padat. Oke, baik, terima kasih ya. Salam damai dalam nama. Ya, saya 7 tahun sudah berapologet, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Lanjut, ada yang mau sampaikan? Oke. Baik, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan keselamatan serta kehidupan kepada kita. Jadi saya hanya ingin menguatkan kepada kita semua saudara seiman, apologet atau bukan apologet, yang pastinya kita saudara iman Kristen tetap teguh di dalam iman kita, jangan pernah goyah, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, bahwasanya kamu akan menderita di dunia, berbagai pengejekan dan segala macam ocehan tentang Kristus akan datang kepada kita. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, silakan Pak Jero. Terima kasih Bu Sofi. Kaget ya Bu Sofi karena kali ini kok sudah open camp gitu ya. Kita memang udah merencanakan lama kok. Takutnya nanti Bu Sofi tidak ofensif seperti kemarin-kemarin lagi nanti nih kepada seberang itu. Apa itu? Tidak seofensif kemarin kan? Artinya mirroring gitu sama ajaran sebelah itu. Tidak akan berubah, justru kita akan makin ofensif. Tapi intinya adalah kita harus melakukannya dengan cara yang pasti jauh lebih baik, begitu. Oke.
Semoga Tuhan semakin memberkati Bu Sophie. Thank you Bu Sophie, itu saja. Oke Pak Siti, ada yang mau disampaikan Pak? Saya rasa teman-teman ini sama aja ya penyampaiannya, nggak ada yang berbeda ya. Karena jadi kalau makanya gini, lain kali kita nggak akan naikkan yang Kristen ya teman-teman ya. Muslim aja yang naik. Aduh, ya terus apalagi mau disampaikan? Udah jam 2 ini teman-teman. Ini fansnya Bu Sophie semua yang naik. Ayo silakan Bu Siti. Bu Siti. Iya, ini Salam, maaf pakai akun orang rumah. Mau nanya ini tentang ayat firman Tuhan, Bu. Kita lagi nggak buka pertanyaan Pak. Dari tadi saya udah berjam-jam ini. Nanti ya Pak, lain kali ya. Kita lagi nggak ngebahas itu. Tadi saya juga cuma mau buka dialog. Nanti next kalau saya membuka pengajaran ya. Terima kasih, Salam. Ya, shalom. Rungkat aja Bu, istirahat nggak apa-apa, besok kan masih bisa. Belum mau udah ngantuk kan. Oke, terakhir ada Pak Roti Hidup ya. Mungkin Roti itu berbicara lah, kasih waktu lah, kasih Pak. Bentar, kita ke antri dulu dong. Pak kami kasih silakan cepat padat Pak. Habis itu Siap, salam Bu Sophie. Sehat selalu Bu. Pesan kami si penggemar sih itu aja satu, tetap Ibu sehat dalam memberikan firman, kebenaran dan hidup, itu aja Bu, jaga kesehatan Bu. Terima kasih, shalom buat semua Bu. Thank you. Silakan Pak Roti Hidup. Habis ini saya tutup ya. Shalom Kak Tuh aku. Silakan Pak, cepat padat singkat. Ya, profesiat buat Kak Sophie yang sudah open camp memang itu kalau bagi saya sih akan jauh lebih menjangkau kalau kakak open camp seperti ini. Kakak kan di luar. Nah, yang rawannya seperti Bro Erben, Duran yang masih di Indo ini yang agak rawan sih. Tapi profesiat kayak dari pagi tadi saya coba. Pak, dari Indo. Oh gitu. Okay. Dari pagi begitu kakak buka saya lihat biasanya kakak live berjam-jam kalau tanpa open cam itu saya lihat naiknya nggak begitu terlalu sih. Tapi tadi saya lihat kakak begitu open cam naik sampai hampir 1,2K tadi saya lihat itu. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Tetap semangat dan ya. Tempat sampai kok 1,6. Pak Melnak ada mau disampaikan cepat pada singkat. Saya mau tutup. Oh ya, saya kaget. Sorry, udah kita nggak usah bilang. Enggak, oke. Tuhan berkati deh pelayanan Bu Sophia, semua teman-teman. Ada pertanyaan nih Mas. Dia mau tanyanya tuh sama Bu Ine, bukan sama saya sebenarnya. Nggak apa-apa. Bapak mati. Oke. Udah, ada lagi Pak yang mau disampaikan, itu aja ya. Aduh, ya udahlah. Thank you Bu Sophie. Pak Melnap segera bertobat dalam nama Yesus ya. Jangan nakal lagi. Apanya yang bertobat? Saya. Iya, tinggalkan oneness, ikutlah Yesus. Sayang saya, sayang kamu, sayang semuanya. Tuhan Yesus. Enggak, Yesus mau yang lain. Tidak. Oke, Yesus anak Allah. Di Kapernaum. Bapak disalib ya, Nes? Bapak disalib ya. Oke, Bu Sophie, terima kasih Bu Sophie ya. Bu Sophie tidur aja, Bu Sophie tidur aja Bu Sophie ini yang terakhir udah ini. Udah yang terakhir lah ini Pak Melnap udah mau tidur itu udah orang tua. Kasihan Bu Sophie udah ngantuk tuh Pak Melnap. Kita turunkan semua ya. Oke, thank you Bu Sophie ya. Saudara, mari kita akui bahwa Sophiatul Al-Hayat bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi lebih dari itu dia adalah apologet Kristen yang tangguh. Sejak dulu, dia aktif membela iman Kristen, melawan tuduhan-tuduhan yang salah, dan menghadirkan argumen yang kuat. Keputusan untuk menunjukkan wajahnya ke publik bukan hal yang sepele, terutama di dunia apologetika yang penuh risiko. Banyak orang Kristen yang memilih untuk tetap anonim karena ancaman atau tekanan dari pihak yang tidak setuju dengan mereka. Tapi dengan tampil secara terbuka, Sophiatul Al-Hayat sedang menunjukkan sebuah sikap yang sangat berani bahwa kebenaran harus disampaikan tanpa rasa takut. Sekarang, jika kita lihat reaksi netizen, banyak yang lebih fokus pada penampilannya dibandingkan pesan yang dia bawa. Wah, ternyata cantik. Komentar para netizen, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita malah terjebak dalam pola pikir dunia yang hanya menilai seseorang dari fisiknya.
Yang seharusnya kita soroti adalah isi dari apa yang dia sampaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat hati dan kebenaran, bukan sekadar tampilan luar. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi, sebagai orang Kristen, mari kita lebih menghargai Sofiatul Al-Hayat bukan hanya karena wajahnya, tetapi karena keberaniannya dalam menyatakan kebenaran. Tindakan Sofiatul Al-Hayat ini juga bisa menjadi tantangan bagi kita semua. Seberapa berani kita dalam membela iman kita? Apakah kita juga siap tampil di tengah dunia untuk menyatakan kebenaran, atau kita masih takut akan opini orang lain? Banyak apologet Kristen yang menghadapi tantangan besar, mulai dari ancaman, serangan verbal, hingga penganiayaan. Namun, kita dipanggil untuk tetap teguh, sebagaimana Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, teman-teman, mari kita dukung sesama apologet Kristen yang berani berdiri bagi kebenaran, termasuk Sofiatul Al-Hayat. Dan bagi kita semua, mari kita tetap belajar, bertumbuh, dan berani dalam membela iman kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang diberkati dengan kebenaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan memberkati. Salam murid Kristus.